Buka Facebooknya kan? Iya, Facebooknya bisa. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ridaillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa ala bayyinatin salihah wa ala kulli ma nawa bihi salafun salihun ajarana wa ajarahum Allah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita kitab Iqadul Himam. Sampai pada apa pembahasan? Sampai tauhid mujarrad. Tauhid mubazir apa? Di qalbin mufridin fihi tauhid mujarrad. Wakil al-Junaid radhiyallahu anhu kaifa sampai di qalbin tauhid apa? Ya, di qalbin mufridin fihi tauhid mujarrad. Faida infaradul qalbu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomongin apa nih sebelumnya? Ya, masih terkait dengan apa? Berwudu dengan air kebaikan. Itu dengan air kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya memandang kepada apa? Kepada Ar-Rabb, sang pengatur alam semesta. Jangan hanya memandang dengan kacamata syariat, tapi kita diperintahkan untuk memandang dengan kacamata hakikat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha imfaradal qalbu billahi, apabila hati telah menyendiri ya billahi bersama Allah, wa takhallasa bima siwahu, dan dia telah terlepas dari memandang kepada selain Allah, termasuk memandang bahaya-bahaya yang ada pada virus corona. Itu namanya terlepas. Kalau masih ada ketakutan berarti belum terlepas bima siwa. Ya. Kalau masih belum terlepas dengan sesuatu selain Allah berarti apa? Berarti hatinya belum munfarid, belum menyendiri, belum
bertauhid, bertauhid dengan benar. Nah, kalau hati sudah munfarid billah, ya sudah menyatu, bertauhid dan ya, berlepas diri dari ketergantungan kepada selain Allah atau ketakutan kepada selain Allah. Fahima daqaiqat tauhid, maka maka akan paham, hati itu akan menjadi paham atau memahami daqaiqat tauhid, akan rahasia-rahasia yang sangat halus dari ilmu tauhid dan beberapa kedalaman rahasia yang terdalam dari ilmu tauhid allati la yumkinu ta'biru anha, yang tidak mungkin diungkapkan dengan hati. Itu yang mungkin diungkapkan dengan kalimat atau dengan kata-kata. Anda itu kembali kepada apa? Kepada tokoh itu. Yaitu untuk memahami rahasia ilmu tauhid saja, ya perlu apa? Perlu hati yang yang munfarid dulu. Dan mukhlis itu harus terlepas. Makanya intisari daripada surat Qul huwallahu ahad itu ya sebenarnya bukan berbicara tentang keikhlasan, tapi apa? Berbicara tentang tauhid, melepaskan diri dari segala ketergantungan, ya, yang sandaran, ya, kepada selain Allah. Itu inti daripada Qul huwallahu ahad. Ya. Ini bagus sebenarnya, cuman ya itu hilang layangan. Dah. Ininya sih kayaknya. Beli yang harga 1 juta. Ya. Terus wa innama hiya, dan ya hanya saja iya adapun apa tadi daqaiq kita, ya sesuatu yang lembut itu adalah rumuzun, yaitu berupa rumus-rumus. Mungkin nggak perlu dicolok. Wa innama hiya, dan hanya saja ia adapun daqaiq rumuzun, yaitu berupa rumus-rumus, simbol-simbol. Ramzun wa isyaratun, dan apa? Isyarah, tanda-tanda. Ya, isyarah. Tanda-tanda la yafhamuha, yang tidak memahami kepada rumus-rumus dan isyarat tersebut illa ahluha, kecuali ahlinya, kecuali para ahlinya, orang yang berhak memahaminya terhadap apa? Itu pada rumus dan isyarah. Ya. Yang bisa memahami tentang rumus-rumus isyarah-isyarah yang lembut itu daripada rahasia ilmu tauhid itu ya hanya orang-orang yang ahli di bidangnya, orang-orang yang berhak, orang para pakar di dalamnya. Kalau orang awam dia tidak bisa. Orang awam itu kalau misalnya minta penjelasan tentang tauhid, misalnya Allah di mana, jelaskan rumus dari satu, asalnya dari satu, dari awal, tidak ada yang mendahului dan yang terakhir, susah. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya sama orang Baduy, di mana Allah? Dan Rasulullah menunjuk ke atas, kan gitu kan?
bisa. Ya, kenapa? Ya karena orang Baduy itu orang awam. Nah, mungkin bisa dijelaskan tentang ilmu tauhid yang jelimet. Ini dijelaskan misalnya Allah itu wujud wa kullu mawjudin, dan setiap yang wujud itu ayyura, bisa dilihat misalnya. Itu kan susah itu. Ya, seperti anak kecil misalnya bertanya, Allah itu di mana? Ya pasti nunjuknya ke atas di langit. Yang jelasin cara ilmu nggak paham. Makanya orang yang memahami Allah bertempat di langit, ya, secara apa? Secara letterlet itu ya berarti ya makomnya kita di orang Baduy dalam gaya anak kecil. Gitu. Oke. Wala tufsha illa lahum, wala tufsha, dan tidak akan disebarkan atau dimasyhurkan atau disebarkan illa lahum. Jadi ilmu tauhid itu tidak akan disebar, sampaikan illa lahum, kecuali kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Ya. Mestinya ilmu-ilmu yang rahasia, ilmu yang dalam, ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu memang harus disampaikan kepada orang yang berhak mendapatkannya, kepada ahlinya. Ya. Bukan kepada apa? Kepada orang yang tidak siap menerimanya. Makanya ilmu itu ya harus disampaikan sesuai dengan takarannya. Karena ilmu itu diibaratkan sebagai nutrisi, makanan. Ya, kalau masih bayi jangan dikasih nasi, jangan dikasih nasi uduk, apalagi ketupat sayur. Jadi bayi itu makannya apa? Ya bubur, gitu. Ya harus disesuaikan. Ya kalau sudah tua jangan makan bubur terus. Itu pun ilmu. Wa qalilum mahum, wa qalil, dan itu sedikit sekali. Ayo qalilum mahum, sedikit sekali, mahum ketahui itu ahlun. Qalilun itu jadi apa? Khobar. Jadi sedikit sekali apa? Orang yang ahli di bidang tadi, di bidang hakikat itu, orang yang paham tentang apa? Rahasia-rahasia ilmu tauhid. Yang bisa memahami benar-benar apa itu zat Allah, apa itu asma Allah, apa itu sifatnya, apa itu af'alnya, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz, mana yang tidak. Itu udah semua orang paham. Wa qalilun itu hanya sedikit sekali di antara mereka itu yang ahli. Termasuk di kalangan para sahabat yang benar-benar paham secara detail ilmu tauhid itu tidak banyak. Kalangan sahabat. Ya, jadi kalangan sahabat itu ada orang yang min awam juga, min awami, termasuk golongan awamnya juga. Waman afsha syai'an min asrariha, waman adapun utawi wong afsha itu yang menyebarkan man syai'an terhadap sesuatu min asrariha, terkait dengan rahasia-rahasia tadi, ilmu tauhid yang samar tadi, ghairi ahliha, jadi disampaikan kepada yang bukan ahlinya, kepada bukan ahlinya. Ahlinya itu kembali kepada orang yang bukan ahli isyarat, memahami isyarat. Faqat abaha damau, maka sungguh dia telah benar-benar membolehkan man damau akan darahnya. Ya berarti dia telah menghalalkan darahnya untuk apa?
disembelih sama orang. Kenapa? Ya, apa? Pasti orang yang menyampaikan sesuatu yang apa? Rahasia tauhid yang dalam itu disampaikan kepada orang awam pasti dianggapnya sesat. Ya, contohnya apa? Kayak Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj, As-Suhrawati. Dianggap sesat. Demikian juga apa? Ya Siti Ali juga begitu. Kalau saya ungkapkan semua ilmu yang aku dapatkan ini ya secara detail dari ilmu hakikat itu, maka niscaya darah juga akan menjadi halal di mata mereka. Makanya pintu ilmu khusus itu ya hanya diberikan kepada Sayyidina Ali, ya, ilmu khusus tidak disampaikan kepada semua orang. Wa ta'arada, dan kemudian dia menyerahkan man, ya. Kenapa? Menghalalkan darahnya man, maka wa ta'arada, dan kemudian menyerahkan man liqadri nafsihi, untuk terbunuhnya dirinya man. Ya. Berarti apa? Siap dibunuh. Siap dibunuh. Kama qala Abu Matian radhiyallahu, sebagaimana yang telah dikatakan Abu Matian radhiyallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini perkataannya dalam sebuah syair? Wa fis sirri asrarun daqaiqun latif. Di dalam asir, dalam asir itu ada apa? Asrar, ada rahasia-rahasia yang lembut, daqaiq yang lembut, latifah yang halus. Pokoknya ada super lembut, super halus dalam asir. Sir itu apa? Rahasia. Suraku damuna, atau dimana, asalnya di mauna. Turaku di situ apa? Turaku apa? Tubahu. Kan? Turaku itu berarti dialirkan. Kalau tubahu berarti dibolehkan. Jadi sama aja. Dibolehkan apa? Di mana darah-darah kami. Artinya disembelih jahratan dengan apa? Terang-terangan. Lau biha buhna. Lau biha, andaikan dengan apa? Dengan asrar itu, dengan rahasia-rahasia itu, buhna. Apa? Di buhna itu mengikuti, ya, mengikuti kami, buhna. Ya, kami akan dihalalkan darah, termasuk para pengikut-pengikut. Waqala akhar wali habibun, wali, dan tetap punyaku habibun, kekasih, azizun yang maha aziz, azizun yang maha aziz. Aziz itu apa? Aziz, ya? Apa artinya aziz? Azizun alaihi ma anittum. Azizun itu punya sifat apa ya? Empati yang luar biasa. Punya kepedulian, sikap empati yang luar biasa, itu namanya aziz. Gitu ya? Makanya kalau yang bernama aziz nggak punya sifat empati, wah, ya aziz palsu. Aziz PHP. Azizun itu punya empati. Azizun alaihi ma'anittum. Ya, Rasulullah tuh punya sifat aziz. Punya kepedulian, empati terhadap penderitaan manusia, khususnya orang-orang mukmin.
aziznya Rasulullah SAW. Wali habibun azizun la abuhu bihi. La abuhu itu yang tidak mengikuti aku bihi kepada al-habib, kepada sang kekasih yang punya sifat aziz. Ahsya, gimana apa? Ahsya, takut fadihata wajhi, aku takut akan fadihata wajhi, akan apa? Kedok, ya, kedok keburukan dari wajahku, kedok wajahku. Yauma alaqahu, nanti pada hari aku akan bertemu dengannya Al-Habib itu. Ini apa? Ya, ini Abu Matian berkata, ini malu. Ya, aku bertemu dengan sang kekasih ini. Ini sang kekasih diartikan siapa ini? Bisa Allah, bisa Rasul. Dua-duanya punya sifat aziz. Ya, aku malu nanti kalau aku dalam hidupku tidak mengikuti ya sifat dari perilaku daripada sang kekasih itu. Nah, nanti malunya aku nanti pada saat aku akan ketemu dengannya di hari akhir. Di apa ya, ada seorang yang seorang yang menjadi kekasih Allah itu sebenarnya apa ya, dia nggak perlu takut sebenarnya bertemu dengan sang kekasih. Artinya kalau yang sudah mendapatkan predikat Al-Habib, kekasih Allah maupun kekasih Rasul, atau yang mendapatkan gelar Aulia Illah, para wali Allah itu ya, mestinya nggak takut mati, gitu, nggak takut mati. Kenapa nggak takut mati? Ya karena dia akan bertemu dengan sang kekasih. Berarti kalau ada orang yang masih takut mati, berarti belum dia menjadi kekasih yang sempurna. Berarti ada yang kurang. Berarti dalam dirinya masih ada rasa takut. Padahal sang kekasih itu punya sifat apa? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia enggak pernah merasa takut dan enggak pernah merasa sedih. Gitu. Makanya apa? Nabi Ibrahim, ketika mau dicabut oleh malaikat maut, kan ngelawan sama malaikat maut. Kamu siapa? Saya malaikat mau mencabut nyawamu. Langsung digamparin, tempelin. Kamu tahu siapa saya? Saya ini adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Ar-Rahman. Hanya apa? Kembali menghadap Allah itu gimana? Model hambamu yang satu itu mau diajak mati, mau dicabut nggak mau mati. Gimana ya Allah? Apa bisa dinegosiasikan? Ya. Karena dalilnya Nabi Musa, ya, dalilnya Nabi Ibrahim, dalilnya apa? Seorang yang kekasih itu tidak akan mungkin membunuh kekasihnya. Ini kekasih Allah. Masa sang kekasih mau bunuh kekasihnya? Akhirnya sampai dia bilangin sama Nabi Ibrahim, kalau dia merasa seorang kekasih, masa sang kekasih nggak mau atau tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Akhirnya apa? Sudah kalau begitu aku ikut. Akhirnya mau Nabi Ibrahim. Jadi orang kekasih itu harus pede, Habib. Bukan hanya pede pakai budeng-budeng saja, bukan. Pede bertemu malaikat maut, juga bertemu Allah. Itu kalau seorang Habib ya, benar. Wahadil asrar, adapun rahasia-rahasia ini ya asrarud dad. Yang dimaksud apa? Asrar, rahasia-rahasia ini adalah asrarud dad, yaitu
rahasia-rahasia tentang zatnya Allah. Zat Allah tetap menjadi rahasia. Rahasianya gimana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamai. Ya, zatnya Allah tidak ada yang menyamai apapun yang ada di langit dan di bumi. Tidak bisa diserupakan oleh apapun. Gitu. Kenapa? Zatnya itu adalah ahadun wallahu ahad. Zatnya itu satu-satunya, tidak ada yang menyamainya, itu zatnya. Apapun itu, baik besarnya maupun kecilnya, baik sekecil misalnya kecil atomnya, tetap tidak ada yang bisa menyamai zatnya Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Gitu. Makanya tetap ya rahasia. Wa anwaru sifat dan cahaya-cahaya as-sifat, cahaya sifat. Sifat daripada Allah. Allati tajallal haq. Yang mana apa? Cahaya-cahaya itu menampakkan ya, tajallal haq yang menampakkan Allah biha dengan anwarus sifat. Fi madharil aqwan, di dalam apa? Tempat penampakan apa? Pemunculan alam semesta. Gitu. Apa yang maksudnya? Ya, bahwa cahaya sifatnya Allah itu Bapak bertajalli menampakkan diri di dalam alam semesta. Ini yang dimaksud apa? Allahu, misalnya Allah mempunyai apa? Sifat apa? Al-Munawwir, ya, yang mencahayai. Allah punya cahaya, nurun fawqa nuri. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Allah yang mencahayai langit dan bumi. Itu penampakan cahaya. Termasuk apa? Di dalamnya apa? Termasuk nurul iman, cahaya iman. Itu yang bertajalli kepada makhluk-makhluknya. Kalau nggak ada nurul iman, ya manusia tidak punya iman dan tidak akan beriman kepada Allah. Nanti lagi apa? Ada nurul Islam. Kalau imannya udah bagus, berarti ada nurul Islam. Tajallinya lewat nurul Islam. Sehingga apa? Para makhluknya, para orang-orang yang beriman itu menampakkan keislamannya lewat apa? Ubudiyah, lewat ibadah-ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kemudian apa? Nanti ada nurul lagi apa? Nurul ihsan. Nurul ihsan itu apa? Cahaya ihsan. Nah, ini lebih dalam lagi. Nurul ihsan itu adalah apa? Di dalamnya ada muraqabah, ada musyahadah. Tuh. Itu yang dimaksud apa? Anwarul, apa namanya? Anwarus sifat. Allati tajallal haq biha. Wa ila dzalik, dan atas dasar itu asyarah, memberikan isyarah. Ya Pak al-musannif bi qauli, dengan perkataannya musannif Syekh Ibnu Athaillah, al-kaunu kulluhu tulma. Al-kaun, adapun alam semesta ini, kulluhu semuanya, al-kaun alam semesta, tulma itu adalah gelap. Wa inna ma'anarahu dhuhurul haq fihi. Wa inna ma'anarahu, dan hanya saja anarahu, mencahayaihu kepada apa? Al-kaun dhuhurul haq, karena apa? Karena nampaknya, ya, penampakannya al-haq. Penampakan al-haq itu dengan wujudnya, bukan, tapi apa? Asma dan sifatnya. Fihi, di dalam al-kaun, dalam alam semesta. Gitu. Jadi semua cahaya itu gelap. Apa semua apa? Alam semesta gelap. Semua al-kaun itu alam semesta. Alam ciptaan itu asalnya gelap.
Termasuk apa? Matahari, bulan, bintang, langit, bumi. Itu asalnya gelap. Dia bercahaya karena dicahaya atau dikasih cahaya. Termasuk apa? Api. Api itu dia punya sifat membakar dengan sendirinya atau tidak? Kan enggak? Ya. Api mempunyai sifat bakar karena diberikan sifat membakar. Tapi kalau Allah cabut sifat membakarnya, maka api tidak membakar. Maka banyak orang yang tidak terbakar oleh api. Banyak orang yang nggak mempan oleh senjata tajam karena sifat ketajamannya jadi cabut. Contoh siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa tidak terbakar sama api? Karena sifat pembakarannya dicabut oleh Allah. Karena api tidak mempunyai sifat pembakaran sendiri. Gitu. Sama. Corona juga begitu. Kalau Allah nggak kasih, juga dia nggak bisa mempunyai sifat apa membahayakan. Hakikatnya apa? Berarti yang memberikan sifat bahaya dan memberikan manfaat itu semua Allah. Ya, kalau orang percaya sama itu ya sudah. Berarti ya cukup ya berlindung kepada Allah aja yang bisa memberikan bahaya, yang bisa memberikan manfaat. Maka layak kita berlindung dan mohon perlindungan kepadanya, takut kepadanya, bukan takut kepada makhluknya itu. Itu adalah tauhid yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu ma kauniyatuhu al-qudrah. Gitu ya. Al-kaun adapun yang dimaksud apa? Alam semesta itu ma adalah suatu kauniyatuhu ya. Yang mana keberadaannya al-kaun itu adalah al-qudrah. Al-qudrah ya, diberikan apa? Diberikan sifat qudrah. Ya, diberikan sifat qudrah. Wa dhaharathu. Kemudian apa? Wa dhaharat, kemudian sifat al-qudrah itu apa? Menampakkan kepada maliyan, kepada mata. Jadi apa? Jadi seakan-akan alam semesta itu mempunyai apa? Mempunyai kuasa. Kenapa? Karena alam semesta itu menampakkan apa? Sifatnya itu kepada mata. Ya seperti tadi api, cahaya itu bercahaya, mencahayai, ya karena terlihat oleh mata. Seakan-akan lampunya yang bercahaya. Padahal apa? Padahal di belakangnya itu ada al-munawwir yang mencahayai dan memberikan cahaya gitu. Kenapa misal lampu ya menyala, ya kan apa? Ada on off-nya, ada yang menyalakannya kan. Watul mah, adapun kegelapan itu didunur, yaitu apa? Lawan daripada cahaya. Ya, lawan daripada cahaya. Wahya adapun apa? Apa di sini? Al-zulmah ya, kegelapan itu adamiyah. Ya, bersifat tiada. Wan nur wujudi, adapun cahaya itu bersifat wujudi, bersifat apa? Ada. Wa anaruhu ya. Betul ya, wa anaruhu ai sayyarahu nurun. Wa anaruhu kemudian apa? Allah mencahayaihu kepada apa? Alam semesta itu. Ai sayyarahu nurun, artinya Allah menciptakan cahaya kepada alam semesta itu. Wa dhuhrul haq, padapun apa penampakan al-haq itu tajalliyuhu, yaitu adalah tajallinya Allah, menampakkannya Allah dalam apa? Alam ciptaan. Ya apa itu? Ya
Nur itu terkait dengan apa? Dengan Allah. Karena Allah punya sifat al-munawwir. Gitu. Dan cahaya yang mencahayai. Nurun fauqa nur. Mencahayai alam semesta. Jadi manusia bercahaya karena nurnya. Gitu. Karena nurnya. Cahaya bulan, cahaya matahari yang menyinari bumi. Kan gitu. Oke. Terus qultu aku berkata al-kaunu min haitsu kauniyatihi. Al-kaunu adapun alam semesta min haitsu kauniyati dari sisi ya Pak, kauniyahnya alam semesta ini wa dhuhur hibsi dan munculnya atau tampaknya daripada fisiknya alam semesta ini. Gitu ya. Alam semesta dari min haitsu kauniyati dari segi keberadaannya dan juga dari segi apa? Nampak fisiknya itu kulluhu dulmah. Semua alam semesta itu dulmah bersifat gelap. Gitu. Karena gelap apa? Yannahu hijab. Karena disebut gelap, maka apa? Alam semesta itu hijabun menjadi hijab, penghalang. Penghalang bagi siapa? Lima waqafa ma'adhahirihi. Bagi orang yang apa? Berhenti. Ya, mandek, stagnan. Di dalam apa? Bagi orang yang memandang, berhenti memandang pada fisiknya saja, pada dohirnya saja, pada kulitnya saja, an syuhudi rabbihi, apa? Dari memandang Tuhan. Gitu. Jadi kalau orang itu memandang alam semesta ini hanya pada bagian luarnya saja, maka dia terhalang dari Tuhan, dari menyaksikan Tuhannya. Gitu, tidak sampai. Contohnya seperti apa? Contohnya apa ya? Ya orang yang apa memandang alam semesta itu ya berdasarkan pandangan sains misalnya, gitu ya. Wah teorinya apa? Alam semesta itu terjadi dari apa? Satu ledakan yang besar, Big Bang, kan gitu ya. Jadi para saintis itu dia tidak meyakini akan adanya sang pencipta, termasuk sang pencipta ledakan besar itu. Maka dia mahjub, terhalang. Kenapa? Hanya memandang bagian fisiknya alam semesta. Sama saja orang mengaku apa saja gunung, apa lautan. Dia kalau hanya terpesona dengan indahnya gunung dan apa indahnya lautan, dia terhalang dari menyaksikan Allah yang membuat gunung itu kokoh, tegak, membuat lautan itu indah dan semacamnya. Berarti dia mahjub. Sama saja misalnya orang ya ini orang yang terhijab dengan apa? Dengan benda-benda, dengan kebendahan. Contoh misalnya ada orang dikasih satu mobil, kedua dikasih sepeda ontel, misalnya. Kan jauh berbeda. Orang yang terhalang dengan benda pasti akan membedakan. Wah kok saya dapat sepeda ontel, kok kakak saya dapat mobil. Kenapa? Karena yang lihat di bendanya, bentuknya, bentuk pemberiannya. Tapi kalau orang melompat dikit gitu ya, di balik benda-benda yang dikasih itu, melihat siapa yang ngasih. Yang ngasih satu sama, gitu yaitu Allah, walaupun beda bentuknya, gitu ya, walaupun beda bentuknya. Kalau orang melihat kepada di balik ya siapa yang memberikan anugerah itu, pasti nanti dia akan mempersalahkan masalah besar dan kecilnya bentuk anugerah yang diberikan. Contoh misalnya orang apa
presiden ngasih ke kita Pak pulpen tapi presiden ya ada tulisannya presiden yang ngasih gitu. Nah pasti walaupun kecil itu pasti diangan-angan. Wah emang kalau orang ini ya menghargai presiden, mengenal presiden, wah ini pemberian Pak Jokowi cuman pulpen ya, itu pasti ditaruh terus, diingat-ingat gitu ya. Nah, itu apa? Orang yang apa memandang kepada sang pemberi, sang pemberian. Oke. Jadi gitu ya orang yang terhijab tuh itu, orang yang memandang kepada benda-benda itu. Jadi melihat bentuknya, bukan siapa yang memberinya atau menciptakannya. Maka orang ketika sudah sampai pada makom ini ya, maka dia nggak perlu protes kalau misalnya ya takdirnya dapat istri jelek, gendut misalnya gitu. Udah nggak perlu protes lagi. Kenapa? Melihat siapa yang memberi. Ya barangkali dengan punya istri gendut jadi nggak perlu beli bantal banyak. Contoh. Kalau istrinya juga, dia ketawa yang punya istri gendut. Istrinya suka ngorokan, ngentutan lagi gitu. Ya mungkin dianggap sebagai musik-musik pengiring tidur gitu. Dianggap masalah. Gitu. Timbulnya syukur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa li'annahu sahabun yughatti syamsal ma'ani lima waqafa ma'a dhahiri hissil awani. Dan karena sungguhnya alam semesta ini sahabun ibarat apa? Awan-awan mendung-mendung yughatti syamsal ma'ani yang bisa menutupi matahari-matahari apa namanya? Matahari maknawi ya, hal matahari yang mengandung sifat maknawi, ilmu-ilmu yang rahasia itu maksudnya. Syamsul Ma'ani itu ya ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat batiniah, rahasia gitu. Jadi kalau orang memandang masih dengan apa, memandang kepada kebendaan, maka apa, rohaninya akan tertutup, susah untuk terbuka, apalagi bisa apa, mengenali tentang rahasia-rahasia kegaiban. Lima waqafa ma'adhahir silawani itu syamsul ma'ani, apa rahasia-rahasia kebatinan kegaiban itu ya akan tertutup bagi orang yang berhenti hanya melihat pada kulitnya ya, kulitnya apa, alam semesta ini, dohirnya kepada alam semesta. Wa ilaihi asyar Sustari, dan atas dasar itu memberikan ya ungkapan Syekh As-Sustari biqauli, dengan perkataannya As-Sustari, la tandur ilal awani, janganlah engkau memandang kepada apa, zahirnya alam semesta, jangan melihat kulitnya saja. Wa khud bahral ma'ani, dan menyelamlah kamu, masuklah kamu ke dalam lautan hakikat, lautan makna-makna, lautan yang tersirat dari alam semesta ini. Gitu. Berarti apa ini? Ya berarti enggak apa, kita terus harus punya pandangan apa, syariat dan pandangan hakikat, bahkan pandangan hakikat harus lebih dalam daripada syariat. Kan ukurannya ini yang perlu diperhatikan. Banyak orang salah pandang, salah menggunakan kacamata hakikat dan syariat. Kadang umumnya orang itu memandang hakikat untuk kepada dirinya sendiri. Sehingga apa? Kalau orang terlalu memandang hakikat kepada dirinya sendiri, maka orang itu cenderung menjadi manusia yang apa? Menganggap dirinya sudah sempurna, sudah baik, kan gitu kan? Sudah the best, gitu. Sehingga apa? Nanti dia tidak berkembang. Ibaratnya kalau makom nggak naik makom dia, karena sudah puas di situ.
Tapi sebaliknya banyak orang menggunakan kacamata syariat ketika memandang orang lain. Sehingga apa? Karena memandang kacamata syariat, orang semua serba salah, semua jadi salah. Maka mestinya harus dibalik. Dibalik apa? Gunakan kacamata hakikat buat orang lain, kacamata syariat buat diri kita. Sehingga kita itu kalau pakai kacamata syariat selalu merasa kurang, ibadahnya kurang, khusyuknya kurang, apa sabarnya kurang, pokoknya serba kurang, serba sedikit. Sehingga apa? Dia nanti terus memotivasi diri untuk menyempurnakan diri. Nah itu yang perlu diperhatikan. La'allaka tarani, ya la tanzur ilal awali, janganlah engkau hanya memandang kepada apa zahirul awalin, zahir daripada alam semesta ini, wa khud bakhral ma'ani, dan engkau menyelamlah ke dalam lautan makna, lautan hakikat yang tersembunyi. La'allaka tarani, maka la'allaka, mudah-mudahan engkau tarani, engkau akan melihat aku. Gitu ya. Jadi intinya itu, orang yang ingin melihat Allah dalam hatinya, maka apa? Harus masuk ke dalam lautan hakikat. Ibarat apa? Orang berjalan. Orang berjalan. Nah, orang berjalan dalam sebuah lautan. Anggap ini lautan kehidupan. Orang berjalan itu butuh apa? Butuh perahu, butuh kayu untuk sampai pada tujuan. Laut apa? Perahu itu disebut apa? Safinah, atau disebut syariat. Kendaraan untuk menuju sesuatu, menuju tujuan. Namun kalau orang hanya menggunakan perahu, dia tidak menggunakan apa namanya, alat selam untuk menyelami dalamnya lautan, orang itu tidak akan mengerti tentang rahasia lautan. Maka alat selamnya itu disebut ilmu torikoh, itu ilmu hakikat. Jadi dengan ilmu selam, alat selam itu orang jadi tahu keindahan dalam lautan, tahu apa rahasia lautan, bahkan bisa mengambil mutiaranya di dalam lautan. Hanya modal gayung dan perahu tidak bisa. Ya sampai tujuan sama-sama sampai pada tujuan. Ya, cuman apa? Gak bisa ngambil mutiaranya. Gitu. Nah ini perbandingan antara apa? Antara syariat dan hakikat. Ilustrasinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasarul kaun bihadal itibar kulhutul mah. Maka kemudian apa? Jadilah al-kaun, alam semesta ini, bihadal itibar, dengan ungkapan ini, ungkapan yang dimaksud kulluhutul mah. Kulluhu adapun semuanya apa? Al-kaun tulmatun adalah gelap. Allah menciptakan apa? Dunia ini dalam keadaan gelap. Makanya karena ini dunia ini gelap, ya jangan terlalu lama-lama menghadap kepada yang gelap. Sehingga apa? Jadinya jadi manusia gelap. Berpindah tuh. Gelap jadi sampean yang ini geser. Iya, jadi itu. Emang gelap pasti. Makanya ada disebut gelap mata, gelap pikiran, gelap apa? Gelap hati. Itu semuanya apa sumbernya? Sumbernya dari apa? Dari sesuatu yang karena memandang yang gelap. Coba renungkan. Orang jadi semua gelap mata, gelap hati, gelap pikiran, apalagi gelap wajah, gitu. Gelap gulita, ya semua kenapa? Karena unsur yang satu. Karena manusia lebih banyak memandang kepada zat yang gelap. Maka tidak heran ya, orang yang selalu berhadapan, bersimpu menghadap kepada zat yang bercahaya.
yang apa? Yang mempunyai cahaya, nurun fawqa nur, maka orang itu pasti terkena apa? Cahaya. Ya, pantulan cahayanya. Lihat orang-orang yang suka ibadah malam, pasti wajahnya berseri-seri, ya kan? Bersinar. Orang yang puasa, gitu, wajahnya bersinar, mengandung. Tapi orang yang terlalu mumet dengan dunia, ya petang gelap, petang dedet. Boleh mencari dunia sebanyak-banyaknya, cuman jangan sampai dicintai berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma'anarahu tajallal haq bihi wa dhurufi. Kenapa? Ya, kenapa ini gelap? Ya, kenapa? Karena Allah mencahayai kepada kaum itu, ya, dengan apa? Tajallal haq, dengan penampakan Allah al-haq bihi terhadap alam semesta tersebut. Wadhuhuru, dan munculnya apa? Munculnya al-kaun, nampaknya al-kaun itu fihi di dalam munculnya apa namanya tadi? Al-haq fihi di dalam al-kaun. Nampaknya al-haq fihi di dalam al-kaun. Jadi apa intinya? Semua alam semesta itu ada Allah di dalamnya. Gitu. Semua ada Allah di dalamnya. Ada peran Allah di dalamnya. Ada campur tangan Allah di dalam. Kira-kira ada nggak yang nggak ada campur tangan Allah? Itu ada. Ada. Semua ada campur tangan Allah. Baik yang kecil, yang lembut maupun yang sampai yang kasar sekalipun. Faman nadhara ila dhahiri hissihi ra'ahu hasan dulmaniyan. Barang siapa yang apa? Memandang Allah kepada barang siapa yang memandang ila dhahirisi kepada zahirnya alam semesta, ra'ahu, maka dia akan melihat orang tersebut kepada alam semesta hissan, ya, dulmaniyan, yaitu dengan apa? Penglihatan yang penuh dengan kegelapan. Ya, gelap. Wa man nafadha ila batini, barang siapa yang berusaha menembus melihat kepada batinnya alam semesta al-kaun ini, ra'ahu nuran malakutiyan, maka niscaya dia akan melihat kepada alam semesta itu akan ada cahaya alam malakut, ada cahaya alam malakut. Qala Allah Ta'ala wallahu nurus samawati wal ardh. Ya. Allah berfirman, Allah lah yang cahaya langit dan bumi. Fatahassala, maka kemudian berhasil anna qala syekh, bahwa perkataannya syekh likauni terhadap adanya alam semesta ini kullihi semuanya, al-qaum dzulmatun adalah gelap, innama huwa hanya saja huwa adapun qaul fi haqqi ahlil hijab, itu adalah qaulnya dalam bagi orang-orang yang masih terhijab. Masih terhijab. Nah, ini kemudian disimpulkan pernyataan bahwa semua alam semesta ini gelap. Ini perkataan yang layak, ya, disampaikan kepada ahlul hijab, orang yang masih terhalang. Kenapa? Lintiba'i dhahiri suwaril akwan fi mir'ati qulubihim. Karena ahlul hijab itu apa? Masih di dalam cermin hatinya masih tergambar, terlukis gambaran-gambaran alam semesta. Gitu ya. Gambaran alam semesta. Jadi itu, ini bahasa ini cocok disampaikan untuk apa? Ahlul hijab. Ahlul hijab itu apa? Orang yang hatinya masih dipenuhi dengan lukisan alam semesta. Lukisannya apa? Pengen punya gunung, pengen punya Al-Fatih, pengen punya istana Pondok Indah. Nah, itu lukisan alam semesta di hati itu. Itu namanya ahlul hijab. Terus wa amma ahlul irfan, adapun orang ahlul irfan, ahlul ma'rifat, faqad nafadat,
maka dia berarti telah menembus pandangannya, basiratuhum, ya, pandangan mata hatinya, ila syuhudil haq, dalam menyaksikan al-haq Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi udah nggak melihat apa alam semesta, alam yang nyata, alamul mulk, alam yang apa tampak, tapi dia menyaksikan kepada al-haq yang menciptakan alam semesta. Fara'aul kaun, sehingga apa? Dengan demikian fara'aul, maka mereka melihat alul irfan al kaun terhadap benda-benda ini nuran faidan, ya seperti melihat apa? Cahaya yang berlimpah, tumpah, mengalir min bahril jabarut, dari lautan alam jabarut. Sehingga apa? Dia tidak memandang alam semesta lagi. Fasaral kaun indahum, maka terjadilah kemudian alam semesta ini di sisi alul ma'rifat kulluhu, semua alam semesta itu nuron, menjadi cahaya, dan enggak memandang bentuk-bentuk yang gelap lagi, tapi semuanya dipandang cahaya, karena semua melimpah dari cahayanya. Itu berarti apa? Tergantung kepada cara pandang. Ulinduru, kol katakanlah Muhammad, unduru perhatikan olehmu, mada fis samawati wal ardh, apa? Mada itu apa yang ada di langit dan di bumi. Ayat apa ini ditafsirkan oleh ulama usul, min nuri malakutihi, dari apa yang ada dalam langit dan bumi itu, yaitu apa? Dari cahaya malakutnya Allah, rahasia jabarutnya Allah, dan rahasia apa yang tersirat, yang tersembunyi, ya, al-qaimah, yang apa? Menempati bil awani, terhadap apa? Dalam beberapa masa. Awani itu temannya alam semesta yang bersifat zahir. Awani. Jadi ibaratnya apa? Kalau orang sudah punya ilmu pengetahuan, ahlul irfan, ma'rifat kepada Allah, maka pandangannya terhadap alam semesta itu berubah menjadi nur, menjadi cahaya semua. Gitu. Jadi tidak ada yang gelap. Ya, termasuk apa? Termasuk orang maksiat itu sebenarnya ada cahayanya juga. Ahlul maksiat ada cahayanya juga. Karena apa? Allah menjadikan orang maksiat itu supaya apa? Orang makrifat dia menganggapnya ya. Karena apa? Ini menjadikan al-mustaghfirin, orang yang apa? Beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya, kalau nggak dosa dulu, gimana dia mau beristighfar? Jadi kan orang mau istighfar itu karena dosa dulu. Gitu. Makanya Nabi Adam, ya Pak, skenario-nya dijadikan bapaknya orang yang berdosa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ihtajaba an ahli sama kama ihtajaba an ahli al-ardi. Sesungguhnya Allah itu terhalang an ahli sama, dari apa? Penduduk langit. Jadi sebenarnya apa? Penduduk langit cuma tidak melihat Allah. Ya, tidak melihat Allah, terhalang dari Allah. Kama ihtajaba ala ahli al-ardi, sebagaimana penduduk bumi juga terhalang kepada Allah, tidak bisa melihat. Gitu. Jadi sama penduduk langit dan ya, penduduk bumi. Itu cuma beda tempat saja. Terus apa? Wa anna ahlal mala'il a'la. Adapun penduduk ya yang pada tempat penduduk langit yang tinggi itu, ayat lubunahu, semua mereka apa? Mencari Allah, gitu ya, menginginkan Allah, gitu. Jadi sama malaikat itu, semua penduduk langit menginginkan Allah, ingin bertemu dengan Allah. Kama tatlubunahu, sebagaimana apa? Orang-orang ahli bumi juga apa? Penduduk bumi juga menginginkan
ketemu Allah, menuju Allah. Gitu. Sama, posisinya sama. Maka mereka bertasbih semua, para malaikat bertasbih. Ada yang ruku, ada yang sujud. Ya, kalau udah sujud nggak bangun-bangun, itu malaikat. Hah? Antum, bentar. Antum wa annahu mahalla fi syai'in wala wa ba'an syai'in. Ya, sampai di sini. Gimana? Apa? Engkau antum di mana? Engkau wanahu dan sungguhnya Allah mahalla fi syai'in. Itu tidak apa? Tidak menempati sesuatu. Allah tidak menempati Allah fi syai'in dalam satu wala ghaba dan tidak apa? Tidak waib. Tidak lamnya an syai'in dari sesuatu. Intaha. Habis. Ulasannya habis. Ini belajar ilmu tauhid ya, kayak mumet ya. Ya perlu penjelasan panjang kalau pengen detail satu persatu. Cuman kalau menjelasin apa pengertiannya nanti maknanya nggak jalan-jalan ya, jadi dikit-dikit aja. Baik ya, barangkali cukup sampai di sini, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.